Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, rekan guru Indonesia, guru hebat Indonesia. Temu lagi kita dalam channel daring serasa luring online feels offline. Oke, sambil menunggu berkas Anda, portofolio dan video pelajaran Anda dinilai, ya langkah baiknya Anda juga mempersiapkan diri untuk tahap berikutnya, yaitu ujian pengetahuan. Oke, jangan lupa untuk membuka channel daring serasa luring, silakan klik daring serasa luring di YouTube atau di Google seperti ini. Kemudian jika Anda ingin melihat video sebelumnya, ini video yang terbaru ya, video sebelumnya Anda silakan klik daring serasa luring itu di foto atau di tulisan, Anda klik begitu, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini video saya yang lain akan kelihatan. Begitu pula yang belum subscribe, segera subscribe ya, seperti ini. Belum subscribe ini ya, silakan. Yang nanti video berikutnya saya akan buat mungkin sampai 5 seri untuk matematik ini ya. Oke, saya kira langsung saja kita mulai dengan pembahasan materi kita yang baru. Oke, ini soal tahun lalu juga, soal tentang jarak waktu dan kecepatan ya. Dita naik sepeda motor dari Jakarta ke Bandung, jaraknya 120 km dengan kecepatan 40 km per jam melalui puncak. Eka juga dari Bandung ke Jakarta ya, terbalik ya, dari mereka nanti berpapasan ini dengan kecepatan 60 km per jam melalui puncak juga. Mereka berangkat sama-sama pukul 7. Pertanyaannya, jam berapa mereka bertemu? Pertama, baiknya kita gambar biar jelas begitu. Jadi Anda nanti tahu seperti ini gambarnya. Anggap ini Jakarta tadi ya, Jakarta. Ini Bandung ya. Jaraknya berapa? Jaraknya 120. Ini jaraknya ini 120 km. Sekarang Dita dari Jakarta menuju Bandung. Ini Dita. Kecepatannya berapa? 40 km. Eka ini dari Bandung menuju Jakarta. Kecepatannya 60. Eka dari Bandung menuju Jakarta. Berarti ini Eka ya. Ya, menuju Jakarta. Kecepatan berapa? 60 km per jam. Mereka sama-sama berangkat jam 7. Jam berapa mereka bertemu? Kita bisa, kalau nggak ngerti caranya, bisa mencoba-coba dulu. Andaikan 1 jam. Kalau 1 jam itu Mbak Eka itu, ini Eka ya. Mbak Eka itu sudah sampai di tengah-tengah ini, 1 jam. Nih Eka, di KM 60. Sementara kalau Mbak Dita 1 jam baru sampai KM berapa? KM. Pertanyaannya jam berapa mereka bertemu nih? Di sini nih. Mereka akan bertemu di sini, daerah sini. Kalau ngitung satu persatu repot ini. Oke, kita tambah 10 menit. Nah, boleh. 10 menit itu Mbak Eka sudah sampai 10 menit ya, berarti berapa? 10 km. Nih, 10 km. Ini berapa sisanya tadi ya? 20 nih. 10 km sudah sampai sini nih Mbak Eka. Sementara Dita 10 menit baru berapa? 10 menit kalau 1 jam itu 40 km. Yang pasti kurang dari 10 km ya. Bagaimana untuk mencari jam berapa mereka ketemu? Kalau pilihan ganda bisa dihitung, bisa tembak. Tapi ini optionnya sudah saya hapus. Oke, jadi buat persamaan saja ya. Persamaannya begitu berarti bahwa waktunya harus sama, sehingga jaraknya Mbak Eka dengan jaraknya Mbak Dita nanti akan berbeda ya. Jadi persamaannya adalah 40 begini sini ya, 40 T ditambah 60 T ya sama dengan berapa? 120. Sehingga saya turunkan dulu ya biar ini bisa ada tempatnya. Sama dengan 100 jam. 1,2 jam itu berapa menit sih? 2 per 10 menit. Nah, 2 per 10 menit itu berapa? 2 per 10 menit, jadi 12 menit. 12 menit. Kalau begitu, pertanyaannya kembali ke pertanyaan. Pukul berapa mereka bertemu? Dita dan Eka tadi akan ketemu di suatu tempat pada KM berapa ini ya? 12 menit. Ini ketemunya. Ini pada KM berapa? Kan 120. Itu sama dengan jarak Bandung-Jakarta. Ya. Oke, itu jawabannya. Jelas ya? Lagi silakan direview video saya. Yang berikutnya, soal ini sama dengan soal yang tadi sudah dibahas. Di rumah ada setengah kue. Kue tersebut dibagi adil untuk ayah, ibu,
adik, kakak. Ibu hanya memakan setengah dari kue bagiannya. Sisa kue ibu diberikan kepada kakak. Bagian kue terima kakak berapa? Nah, bagaimana cara ngitungnya? Anda dengan sketsa aja ya. Anda bikin sekotak kue misalnya, begitu sekotak kue. Kemudian kuenya dibagi dua, hanya ada setengah ya, ada setengah. Ya, dari setengah ini kue tersebut dibagi menjadi 4 sama besar, yaitu untuk ayah, ibu, kakak, adik. 4 sama besar ya. Ini ya begini ya. Ini ayah, ibu, kakak, adik. Ya. Nah sekarang ini berapa itu? Berarti seperberapa itu? 8. Yang ini tadi ini setengah ya. Ini setengah dibagi lagi 4. Jadi masing-masing berarti 1/8 ya. 1/8. Nah kuenya ibu ini, kuenya ibu saya pikirkan ya. Saya pikir saja ibu, saya pikirkan sini ibu. Dimakan hanya setengah. Oke, kue ibu makan cuma setengah nih. Nah, yang dimakan ibu nih. Nah, kemudian sisanya diberikan kepada kakak. Nah, diberikan kakak ini. Ya, ke sini. Pertanyaannya, berapa kue yang terima kakak? Ya, sama dengan berapa? 8 ditambah 1/16. Ya, 1/16 ya. Berapa itu? 3/16. Ini jawabannya. Ya. Jelas ya. Nah kalau nggak pakai sketsa bisa juga langsung aja. Kalau nggak pakai sketsa begini, ada kue setengah, pakai ini aja ya. Ada kue setengah nih. Kue tersebut dibagi menjadi 4 sama besar. Jadi setengah dibagi 2 berarti masing-masing 1/8. Terus dimakan lagi setengah nih sini. 1/8 berarti 1/16 nih. Dijumlahkan kepada sini. Jadi 1/8 tambah 1/16 ya. Kembali lagi jawabannya 3/16. Yang berikutnya, ibu memiliki 1/3 bagian kue. Kemudian adik meminta setengah bagian kue yang dimiliki ibu. Bagian kue yang diminta adik adalah ya, sama prinsipnya ya, lebih enak kotak ya. 1/3 bagian kue, 1/3. 1, 2, 3 ya. Sekarang kemudian adik meminta setengahnya. Ini kuenya ibu ya, ini kuenya ibu nih, kuenya ibu nih. 1/3. Adik meminta setengahnya. Nah, setengahnya tuh ini ya, diminta adik nih. Ya. Nah. Pertanyaannya, kue bagian yang diminta adik berapa? Kue bagian yang diminta adik. Berapa itu? Yaitu kalau ditarik lurus kan 1/6 ya. Disambung begitu. Nah, jadi 6 tuh. Berarti adik minta yang bagian ini. Ya. Berapa itu? 1/6. Ya, mudah kan ya. Berikutnya, Amir dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam 3 jam. Sedangkan Budi dapat menyelesaikan dalam pekerjaan dalam waktu 6 jam. Ya, bersama-sama. Waktu yang dibutuhkan berapa jam? Kalau sendiri, masing-masing 3 jam, 3 jam, dan 6 jam. Kalau berdua, pasti lebih cepat. Nah, pilihannya di sini ada 1, kemudian 2, 3, 4, 5. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Paling enak digambar ya. Nanti kalau sudah tahu rumusnya, saya beritahu rumusnya. Sekarang nggak usah pakai rumus dulu. Jadi Anda lihat seperti ini, 3 dan 6 Anda membuat saja bagiannya 6 ya. Karena apa ini? Kelipatan. Ini gambar. Ini pekerjaan ini. Amir bisa mengerjakan ini semua itu dalam 3 jam. Artinya 1 jam dapat 1/3 ya. Nah, 3 jam, 1 jam dapat 1/3. Jadi begini, Amir bisa mengerjakan 1 jam itu segini bagian nih. Ini pekerjaan Amir 1 jam. Sementara kalau Budi bisa mengerjakan kotak ini dalam waktu 6 jam. Artinya 1 jam hanya bisa mengerjakan sekian. Nih ya, ini Budi yang ini 1 jam. 1 jam nih Budi. Kan dia mengerjakan 6 jam kan ya. Nah, 1 jam. Sekarang kalau 2 jam, berarti Amir dapat mengerjakan sekian. 2 jam. Ini pekerjaan jam kedua ya. Sementara pekerjaan Budi udah selesai itu. Berarti kalau Amir dan Budi bekerja bersama-sama, berapa lamanya?
2 jam. Ini jawabannya. Saya ulangi ya biar jelas. Jadi Amir ini ada suatu pekerjaan ini. Pekerjaannya yang harus dilakukan oleh Amir dan Budi. Amir bisa mengerjakan pekerjaan ini itu dalam waktu 3 jam. Artinya kalau 1 jam Amir hanya bisa mengerjakan 1 kan ya. 1. Pertanyaannya bagaimana kalau berdua mereka bekerja sama-sama? Berarti Amir dalam 1 jam itu mengerjakan ini pekerjaan Amir nih. Ya, ini Amir dalam 1 jam. Sementara Budi dalam 1 jam, Budi yang warna hijau ya, ini. Nah, pada jam kedua, Budi mengerjakan lagi di sini. Sementara itu Amir mengerjakan 1 jam kedua ini. Kalau begitu, mereka mengerjakan pekerjaan ini selama kalau berdua 2 jam. Itu kalau dengan sketsa. Nah, bagaimana kalau dengan cara? Jangan cara seperti ini, kalau nemu seperti ini, maka mereka bekerja bersama-sama. Caranya adalah tinggal begini, 3 dikali 6 dibagi 3 ditambah. Jadi jawabannya berapa? 18 dibagi 9. Sama jawabannya 2 jam juga, yaitu 2 jam. Oke, jelas ya, seperti itu mudahnya. Jadi nggak usah pakai rumus-rumusan ya. Yang berikutnya, nah ini soal Q adalah nilai akar bilangan kuadrat. Selisih 2 kali kuadrat suatu bilangan dengan 5 kali bilangan itu sama dengan 3. Berapa selisih kedua akarku? Jadi Anda harus punya pengandaian ini. Aku adalah akar kuadrat. Jadi persamaan kuadrat begini, persamaan kuadrat itu AX kuadrat plus BX plus C, kan gitu ya. Sekarang selisih 2 kuadrat, 2 kali kuadrat dengan suatu bilangan dan 5 kali bilangan itu berarti begini, berarti 2x kuadrat kan selisih kan dengan 5 kali bilangan itu sama dengan berapa? Sama dengan 3. Ya, ini bisa diselesaikan ini. Sehingga kalau diselesaikan 2x min 5x sama min 3 ya, sama dengan 0. Nah, kalau Anda hafal rumus bisa menggunakan rumus ini. Kalau hafal rumus, kalau nggak hafal kita hitung masing-masing. Hasil kalinya 6 min 6 ya, dijumlah min 5. Bilangan berapa itu? Nah, kalau sudah SMP dulu belajarnya begitu kan ya. Hasil kalinya min 6 dijumlah 5. Berarti sama dengan 2x. Berapa? 2x min ditambah x kan 5 kan, diambil 3 sama dengan 0. Lihat ini kalau mau tahu ya. Nah, ini lihat hasil kalinya min 6 ya kan ya. Hasil kali min 6 jumlahnya min 5 ini. Ini kalikan ya. Min 6 kali 1 kan min 6 ya. Nah, cocok ini min 6. Sementara kalau min 6 ditambah 1 sama dengan min 5, ya ini udah selesai nih. Jadi bilangan itu adalah min 6 dan 1. Terus difaktorkan. Kita faktorkan ya, faktorkan. Faktornya berapa? 2 keluar ya. Ini 2x kuadrat. Sorry, ini kuadrat terus dulu nih. 2x kuadrat. Lupa tadi ya. Ya, terus kita faktorkan ya. Kita faktorkan 2-nya keluar. 2 faktornya kan 2x dalam kurung x diambil berapa? 3. Nah, tulis seperti ini persis di sini. Kalau guru SMP saya dulu begitu. X min 3 ya sama dengan 0. Terus ini isinya apa? Isinya berapa? Supaya tetap X min 3 jawabannya plus 1 berarti. Plus 1. Artinya kalau ini dikalikan ya 2x kuadrat min 6x cocok kan ya? Di sini X min 3. Nah, jadi faktornya adalah bagaimana? Ya 2x plus 1 dikali X min 3. Nah, berarti berapa? X1 sama dengan berapa? X1-nya sama dengan min setengah. X2-nya sama dengan 3. Nah, udah. Sekarang kita jawab pertanyaan itu. Ini min setengah dan 3. Pertanyaannya apa itu? Nah, kembali ke sini pertanyaannya. Selisih
kedua bilangan itu adalah, sisi kedua bilangan itu berapa selisihnya? Ya selisihnya dikurangkan saja, silakan dikurangi yang mana. Selisihnya Anda boleh mengurangi ini min setengah min 3, atau kalau ini 3 min setengah, dua-duanya betul. Yaitu di sini tidak ada jawaban min 3,5 ya, jadi jawabannya adalah 3,5 ya, berarti 3 min setengah. Ini kan selisihnya begitu ya, ditulis 3 min setengah. Nah, ini kan berapa? 3 min setengah sama dengan 3 tambah setengah ya, jadi sama dengan 3,5. Ini jawabannya ya. Nah kalau sudah hafal, kita pakai ini saja. Kalau sudah hafal, pakai yang ini. Hafal. Selisih akar-akar adalah plus minus akar D per A. Akar D itu apa? D itu B kuadrat min 4AC ya. D itu kan B kuadrat min 4AC ya. Per A ya. Udah kita masukkan D kuadratnya. B kuadratnya berapa? B kuadratnya min 5. Min 5 kuadrat berarti 25. 25 ya. 25. Nah, kemudian min 4AC. Min 4 kali 2 kali min 3. Nah, sama dengan tambah 24. Nah, akar ya, akar per A hanya 2. Nah, ini udah selisih itu. Akar 49 berapa? 7. 7 per 2 berapa? 7 per 2 adalah 3,5. Sama dengan rumus kita tanpa menyelesaikan. Jadi langsung ketemu langsung ya. Ketemu langsung begini ya. 7 per 2 yaitu 3 sama kalau diselesaikan dengan menyelesaikan persamaan kuadrat. Terserah, kalau Anda sudah hafal boleh menghafal ini rumusnya ini ya, saya tulis ini, tapi jika tidak Anda harus menyelesaikan sendiri dahulu. Berikutnya sama ini, akar persamaan kuadrat dari 3x kuadrat plus 2x min 1 sama 0 adalah A dan B. Maka persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2A dan 2B adalah bersifat sama ya, sama, kita lewat saja. Yang berikutnya nih, panjang sisi suatu panjang 5 meter lebih dari lebarnya, luasnya 76. Buatlah persamaan tuh, buat persamaan. Lebih enak dengan gambar persegi panjang ya. Panjangnya 5 meter lebih, ini misalnya lebarnya X atau B atau terserah ya, inisial lebarnya X, berarti panjangnya X ditambah 5. Berapa luasnya? Luasnya ini bahwa X kali X tambah 5 kan panjang lebar ya, sama dengan 176. Ya udah, jadi persamaannya adalah X kuadrat min plus ya, plus 5X sama dengan 176. X nya berapa? Terserah, ada nggak? Oh ya ada, ini jawabannya. Ini jawabannya. Ini kalau diuraikan kan boleh pindah ya, boleh Anda geser begitu. Kalau diuraikan berarti X kuadrat plus 5X min 176. Nah, kalau Anda ditanya berapa panjang lebarnya, bisa dihitung kalau begitu, faktorkan. Hasil kalinya min 176, jumlahnya 5. Bilangan berapa itu? Ayo. Bilangan ya. X. Coba X kuadrat plus 16X min 11X. Nah, berarti kan 5X sama dengan 0. Berarti X1 berapa hasilnya? X1 sama dengan 11. X2 nya sama dengan min 16. Nah, ini tidak memenuhi ya, kita pakai yang 11 karena kan panjang negatif nggak pakai ya. Nah, kalau begitu Anda sudah bisa menyelesaikan. Panjangnya, lebarnya 11, panjangnya 16. Ini 11, nah, 11 nih ya, ini 16. Nah, coba 11 ke 16 berapa? 176. Berapa kelilingnya? Ya tinggal jumlah 11 tambah 16 kali 2, yaitu 27 kali 2, 54. Oke ya, bisa.
Yang berikutnya, udah berapa menit ya? Di antara bangun-bangun berikut ini yang selalu sebangun adalah, lihat Anda jawab yang mana, duga-duga Anda. Dua persegi ya jawabannya ya, dua persegi itu selalu sebangun. Lihat, saya bikin persegi ini. Ya, kalau dua buah tetap sebangun. Apa sih pengertian sebangun? Sebangun itu perbandingan sisi-sisi yang seletak sama perbandingan. Nah, kalau dua jajaran gini jawabannya ya. Kalau dua persegi panjang, persegi panjang juga, tapi nggak sebangun. Begitu pula dua buah segitiga siku-siku, itu nggak sebangun. Kenapa? Lihat segitiga saya yang pertama begini, siku-siku ini juga siku-siku. Nah, ini siku-siku kan, sama-sama siku-siku. Nah, tidak sebangun. Dua segitiga, apalagi dua segitiga, nggak mungkin sebangun karena suka-suka gambarnya ya. Pertama begini misalnya, nah, ini dua segitiga, atau nggak usah siku-siku, boleh yang lain, gambar yang ngawur saja ya, dua segitiga. Nah, begitu. Yang lain, nah, apakah ini sebangun? Tidak. Dua jajaran genjang sama seperti panjang, tidak sebangun. Ini jajaran genjang pertama seperti ini, panjang sama dengan tadi ya. Nah, ini jajaran genjang. Yang pertama gede. Nah, ini tidak sebangun. Jadi jawaban yang pasti sebangun adalah persegi. Persegi itu panjang dan lebarnya sama, yaitu sisi ya, yaitu bujur sangkar kalau zaman dulu. Oke, yang berikutnya, segitiga ABC siku DB, titik D pada AB dan titik E pada AC, sehingga DE sejajar BC. Panjang AD 10, panjang DE 8 ya, kemudian BC 12. Digambar dulu, kita gambar ya, kita gambar. Di mana kita gambarnya? Ya, bikin aja begini ya. Ya. ABC, ini A, ini B, ini C. Titik D ada pada AB, titik D sini ya misalnya, titik D panjangnya berapa nih AD? Nah, titik D situ. Kemudian titik E pada AC, sehingga DE sejajar BC. Nah, ini titik D, ini titik E, sejajar ya, sejajar. Sekarang AB berapa AB? AD 10, ini 10, AD 10. Kemudian DE 8, kemudian panjang BC 12. Pertanyaannya berapa panjang DB? Berapa panjang DB? Banyak cara untuk menjawab ini. Jangan jelas lah, seletak. Yang pertama boleh begini, langsung saja ya, nggak usah pakai rumusan. Kalau pakai rumus malah ribet, langsung aja. 8 banding 12 sama dengan 10 banding berapa? 10 banding 10 tambah X. Nah, gitu cara membandingkannya. Itu cara pertama. Cara lain boleh. 8 banding 10 sama dengan 12 banding 10 tambah X. Kalau disilang, sama nih 120. Tuh. Ini juga 120. Sama. Masih banyak cara lain. Cara lain begini. 10 banding 10 tambah X sama dengan 8 banding 12. Ada 6 cara ini, suka-suka ya. Jadi prinsipnya gini loh, membandingkan yang seletak dengan yang seletak. Jadi prinsipnya ada tahu ya jawabannya ya. 120, 80, X ketemu ini nanti. X panjangnya berapa? Kita selesaikan dulu lah kalau begitu. Selesaikan dulu ya, salah satu yang mana mau pakai ya. Pakai yang ini aja ya. Yang ini, yang merah ini ya. 120 atau 80 tambah 8X, 80 ditambah 8X sama dengan 120. Berarti 8X sama dengan berapa? 40 ya, 40. X-nya berapa? Oh, ada yang salah ini, bentar. Ditambah 8X sama dengan 120. 100 B 15, kalau DB 5. Tuh sama ya, seperti itu jawabannya. Perbandingan senilai. Oke, ada masih belum jelas ya, saya ulangi. Kalau belum ulangi, lihat cara biar nggak bingung. Sebetulnya segitiga ABC dan ADI itu kan dua segitiga yang digabungkan ya.
Artinya kalau Anda menggambar, gambarnya bisa dua seperti ini. A, D, E. Sementara ini A, B, C. Ya. Ini A, ini D, ini E. Ini A, ini B, ini C. Nah, membandingkan yang seletak. Yang seletak itu misalnya begini. AC banding AB, nah, sama dengan DE banding BC. Satu. Yang cara lain boleh AB banding DE sama dengan AB banding BC. Tidak boleh begini. AB banding DE sama dengan BC banding, nggak boleh. Harus letak. Diawali dengan seletak. Pakai yang AC boleh. AC banding ED sama dengan ini AE ya, AC banding BC dan seterusnya. Oleh karena itu kita langsung bisa membuat jawaban untuk soal tadi. Saya ulangi ya. Berarti 10 banding 8 sama dengan 10 tambah X banding 12. Kenapa ditambah X ya? Kalau ini panjangnya ini kan tadi ini kan berapa? 10. Ini kan nggak tahu ya, 10 tambah X kan ya. Ya gitu. Sama dengan berapa itu? Sama tadi ya, 80. D betul 10, panjang DE 8, panjang BC 12 ya. Oke, barangkali itu ya. Oke, yang berikutnya. Jawabannya berapa yang tadi? Panjang. Nah, ini jawabannya. Berarti ini jawabannya. Ya, 5. Ada. Nih. Sebuah bak mandi berbentuk kubus, setengahnya terisi air sebanyak segitu tuh. Tinggi bak mandi tersebut adalah, Anda tahu volume kubus ya? Volume kubus itu adalah P pangkat 3 atau S pangkat 3. Volume kubus, gambar kubus. Ya. Ini kubusnya sampai begitu ya. Ya, gitu. Volumenya setengahnya. Berapa setengahnya? 389 344. Kalau kalikan 2 saja. 38944 kali 2 berapa? 38944 dikali 2. Dipenuhi ya pertanyaannya. 389 344 dikali 2. Maka hasilnya 778,688. Nah, itu volumenya. Berarti berapa sisinya? Ya akar dari akar 3 dari berapa akar 3 dari 778,688? Ya, bisa mengerjakan dengan DSD ya. Ini pangkat 3. Berarti pertama belakangnya angka berapa? 778,688 pangkat sepertiga berarti ya, kurung ya, itu per 3 itu akar 3 ya. Ya, berapa jawabannya? 92. Yang mana ada nggak 92 tadi jawabannya? Kita lihat 92. Oh ada, ini jawabannya ya, 92. Bagaimana mencari akar pangkat 3? Silakan nanti dipelajari atau saya jelaskan nanti. Yang berikutnya, jelas ya sekali lagi soalnya. Tinggi air sebanyak, nanti setengahnya itu 389 344. Nah kalau penuh berarti 2 kali lipat. Volumenya ya akar pangkat 3. Yang berikut, dalam suasana raya seluruh warga di lingkungan RT 21 hadir sebanyak 80 orang saling bersalaman. Apabila wajib bersalaman semuanya, berapa kali salamannya itu? Nah itu namanya permutasi apa kombinasi itu. Cara mengerjakannya seperti apa? Hanya salaman bertiga saja atau berempat dulu ya, berempat dulu. Kalau nggak hafal rumus ya, salaman berempat. Misalnya saya bikin nih orang A, B, C, D mau salaman. Berapa kali salamannya? Kalau salaman kan tidak boleh bolak-balik ya, hanya searah. Berarti A dengan B, A dengan C, A dengan D, B dengan C, B dengan C, terakhir C dengan D. Berapa kali itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali. Bagaimana kalau 4, 5 atau 6? Itu menggunakan yang namanya kombinasi, yaitu 4 kombinasi 2 sama dengan 4 faktorial. 4 faktorial dibagi 2 faktorial kali 2 faktorial. Nah, berapa itu? 4 faktorial kan 4 kali 3 kali 2 ya. Nah, jadi jawabannya 6 betul ya. 4 faktorial. 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2
kali 1 ya, dibagi 2 faktorial, 2 faktorial. Ini coret angkanya, coret, seret, seret, ini seret, seret 2, jadi jawabannya 6. Nah kalau 80 sama prinsipnya ya, 80 faktorial, 80 salaman ya, tamunya ada 80 nih, rapat RT ini. 80 berarti 80 K2 sama dengan 80 faktorial dibagi 2 faktorial kali 78 faktorial. Berapa hasilnya? Ya ini 80 kali 79 kali 78 faktorial. Kenapa hanya seperti itu? Karena bawahnya ada 78, jadi nanti dipakai 78 habis nih. Ya habis kan? Nah, ini 2. Ya ini habis. Coret, seret, seret. Jadi jawabannya 40 kali 79. Ini coret lagi, seret, seret 40. 40 kali 79 berapa? 3160 ya. Nah, 40 ya jawabannya nih. 3160. Halaman yang berikutnya, sebuah kompetisi sepak bola diikuti 12 kesebelasan. Pada babak awal ya, setiap kesebelasan harus bertanding satu sama lain. Jadi sama dengan itu 12 faktorial berarti 12 K2. Kenapa K2? Kan lawannya sepasang-sepasang ya. Sama dengan 12 faktorial, 2 faktorial kali 10 faktorial. Berapa hasilnya? Ya 12 kali 11 kali 10 faktorial dibagi 2 faktorial, 2 ya, 2 kali 10. Hasilnya coret sama, seret, seret, tinggal 2. Ini coret lagi, seret, seret, berapa? 6. 6 kali 11, 66. Oke, saya kira sudah cukup lama. Kita ke arah utara, ya bikin, seret. Sejauh 60, kemudian ke arah timur 2 jam kali 30 ya 60. Ke arah timur berapa? Ke timur selama 1,5 jam, berarti ini 30. Kemudian ke selatan lagi 2 jam dengan kecepatan 10 ya, berarti ini 20. Pertanyaannya berapa jarak A ke B? Nah ini Pitagoras ini, kalau siku-siku kan. Nah, ini panjangnya berapa ini? Ya 20, 60 kurang 20, 40. Ini panjangnya berapa? 30. Pitagoras jumlah sisi, akar dari jumlah kuadrat sisi miring ya, jadi akar dari 30 kuadrat ditambah 40 kuadrat. Jawabannya berapa? Akar 2500. Demikian pembahasan sementara ini. Nanti kita lanjutkan ya di seri 3 ya. Bila itu kepada ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.